Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai penerapan integral. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode ketiga dalam menghitung volume, yaitu metode lempeng. Baik, pada pokok bahasan kita kali ini, kita akan membahas pertama-tama mengenai pendahuluan. Kemudian lanjut ke contoh soal, di mana kita akan lebih berfokus ke contoh soal ini. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, sebelumnya kita telah membahas dua metode ya, yaitu metode cakram dan metode cincin. Iya, di mana metode cakram dan metode cincin ini penampang benda merupakan bentuk lingkaran. Nah, metode selanjutnya akan kita pelajari kali ini yaitu metode lempeng, di mana penampangnya selain berbentuk lingkaran, bisa bujur sangkar, bisa segitiga, dan lain-lain. Namun ide untuk penggunaan rumusnya tetap sama ya, di mana volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Jadi, yang ingin ditekankan di sini bahwa dalam menghitung volume itu pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang penampangnya berbentuk lingkaran, dalam hal ini metode cakram dan cincin, dan metode yang selanjutnya yaitu metode lempeng, di mana penampangnya berbentuk selain lingkaran. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Andaikan alas sebuah benda pejal berupa daerah rata pada kuadran 1 yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 dikurangi X kuadrat per 4 sumbu X dan sumbu Y. Anggaplah penampang yang tegak lurus pada sumbu X berbentuk bujur sangkar. Tentukan volume benda ini. Nah, untuk menjawab soal tersebut, jadi kita paparkan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi mirip seperti pada dua metode sebelumnya, yaitu metode cakram dan metode cincin. Jadi yang pertama adalah kita sketsa terlebih dahulu gambarnya. Nah, pada metode cakram dan metode cincin, setelah sketsa gambar, kita langsung menentukan batas-batasnya ya. Nah, tapi untuk metode lempeng kali ini, setelah sketsa gambar, akan lebih baik jika kita partisi bangunnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita tentukan batas-batasnya. Setelah penentuan batas-batas, kita akan melihat bangun atau partisi yang terbentuk seperti apa untuk kemudian kita menentukan rumus volume seperti apa yang akan kita gunakan. Kemudian langkah terakhir yaitu kita baru menghitung integralnya. Baik, kita masuk ke penyelesaian soalnya. Jadi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pertama dalam penyelesaian soalnya kita gambar terlebih dahulu kurvanya. Kemudian kita langsung masuk ke partisinya. Ya, kita lihat bahwa panjang partisinya itu sama dengan delta X, sedangkan tinggi partisinya adalah kurva itu sendiri. Nah, gambarnya secara utuh itu kita lihat. Ya, kita perhatikan ya, di soal itu dikatakan bahwa penampangnya itu berbentuk bujur sangkar. Iya, karena dia berbentuk bujur sangkar sehingga tingginya itu tingginya sama dengan alasnya. Sehingga kita katakan bahwa alasnya itu sama dengan kurva itu sendiri, yaitu 1 dikurang X kuadrat per 4. Baik, kita ke langkah berikutnya itu penentuan batas-batasnya. Jadi untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kurvanya kita samakan dengan 0.
Dan seterusnya kita dapat bahwa X-nya itu plus minus 2. Iya, di soalnya, kita kembali ke soal bahwa di soalnya dikatakan bahwa daerahnya itu berada pada kuadran pertama, sehingga yang kita ambil adalah plus 2 atau nilai positifnya. Baik, untuk selanjutnya sebenarnya bisa kita abaikan ya, kita bisa teruskan ke langkah berikutnya, tapi bisa juga kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Yaitu X-nya kita ganti dengan 0 ya. Ya, kita dapat Y-nya sama dengan 1. Ya baik, kita ke penentuan rumus volumenya. Dikatakan bahwa penampangnya itu berbentuk bujur sangkar ya, sehingga jika volumenya adalah luas alas dikali tinggi, maka luas alasnya pasti sisi kali sisi. Iya, sisinya di sini adalah kurva itu sendiri, yaitu Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 4. Nah, kita perhatikan bahwa rumus volume yang seperti ini bisa kita masukkan dalam bentuk integral. Kita dapat ya integral dari fx kuadrat dx itu dengan batas 0 sampai 2. Ya, kita ganti fx-nya dengan kurvanya, kita dapat integral 1 dikurangi x kuadrat per 4 dipangkat 2 kan, dengan batas 0 sampai 2. Itu sama dengan ya, kuadratnya kita urai, kita dapat integral 0 sampai 4, 1 dikurang x kuadrat per 2 ditambah x pangkat 4 per 16 dx. Ya, kita integralkan satu-satu, kita akan dapat x dikurang x pangkat 3 per 6 ditambah x pangkat 5 per 80 dengan batas 0 sampai 2. Kemudian x-nya kita ganti dengan 2. Kita dapat baik, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal kedua. Alas sebuah benda berupa daerah di antara sebuah busur Y sama dengan sin X dan sumbu X. Tiap penampang yang tegak lurus terhadap sumbu X berupa sebuah segitiga sama sisi yang berdiri pada alas ini. Carilah volume benda itu. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah-langkahnya sama seperti pada contoh pertama, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan, yaitu mengenai langkah-langkahnya. Nah, baik, untuk sebagai langkah pertama, kita gambar terlebih dahulu kurvanya. Iya, kurvanya adalah Y sama dengan sin X. Setelah itu kita akan memprediksi bangun tersebut. Ya, kita lihat bahwa panjang partisinya itu sama dengan delta X. Setelah kita partisi, kita akan tentukan batas-batasnya. Nah, batas-batasnya ini akan kita paparkan berikutnya di slide berikutnya. Sebelumnya kita gambar terlebih dahulu untuk memperjelas seperti apa penentuan rumusnya. Kita gambar secara keseluruhan terlebih dahulu. Ya, kita lihat ya bahwa di soalnya itu dikatakan bahwa tiap penampang yang tegak lurus terhadap sumbu X berupa segitiga sama sisi. Iya, sehingga sisi-sisi pada segitiga yang terbentuk yaitu kurva itu sendiri. Baik, langkah kedua dari penyelesaian soal tersebut, kita akan menentukan batas-batasnya. Nah, perhatikan bahwa di soalnya dikatakan sebuah busur dari sin X, yang berarti setengah periodenya. Dalam hal ini, itu sama dengan pi. Ya, karena satu periode sin X itu sama dengan 2 pi. Setengah periode berarti pi.
Berikutnya kita akan menentukan rumus untuk volumenya. Nah, ingat bahwa rumus volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Dikatakan bahwa luas alasnya, kita lihat ya di gambar bahwa alasnya itu berbentuk segitiga sama sisi. Sehingga rumus luas alasnya itu sama dengan rumus luas segitiga. Iya, kita perhatikan bahwa segitiga yang terbentuk itu mempunyai sisi-sisi itu sama dengan sin X. Nah, rumus luas segitiga adalah setengah luas alas dikali tinggi. Iya, berarti langkah pertama sebelum kita menentukan luasnya adalah kita menentukan terlebih dahulu tinggi segitiga. Iya, dengan menggunakan rumus Pitagoras kita akan menentukan tinggi segitiga tersebut sebagai berikut. Iya, tingginya itu T kuadrat itu sama dengan sin X kuadrat dikurang sin X per 2 pangkat 2. Iya, sin X per 2 ini kita peroleh dari membagi 2 sisi pada segitiga tersebut ya, supaya kita dapat rumus Pitagoras. Seperti ini, ya. Kita samakan penyebutnya ya, sehingga sin X kuadrat itu akan berubah menjadi 4 sin kuadrat X per 4. Sehingga kita dapat tingginya adalah akar 3 sin X per 2. Itu adalah tinggi segitiga. Selanjutnya kita masuk ke volumenya ya. Volumenya itu kan luas alas dikali tinggi ya. Luas alasnya tadi karena alasnya berbentuk segitiga, berarti luas alasnya itu 1/2 alas dikali tinggi partisi. Nah, perhatikan bahwa alas segitiga itu panjangnya sama dengan sin X. Kemudian tingginya sama dengan akar 3 sin X per 2 dikali delta X. Delta X ini adalah tinggi partisinya. Iya, kita sederhanakan menjadi volume itu, delta volume itu sama dengan akar 3 per 4 dikali sin kuadrat X dikali delta X. Nah, rumus ini bisa kita nyatakan dalam bentuk integral sebagai berikut. Iya. Volume sama dengan akar 3 per 4 integral 0 sampai pi sin X kuadrat dx. Iya, kita perhatikan bahwa sin X kuadrat itu agak sulit dicari integralnya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengubahnya menjadi sin X kuadrat itu sama dengan 1 dikurang cos 2X per 2. Iya, kita integralkan masing-masing, kita dapat akar 3 per 8 dikali integral 0 sampai pi 1 dx dikurang integral cos 2x dx dari 0 sampai pi. Iya, kita integralkan, kita dapat akar 3 per 8 pi itu sama dengan 0,68.